Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Afriansah bisa menyapa teman-teman semua para pejuang ASN tahun 2024. Selamat datang di Nurse Education Channel. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, yuk bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar saya semakin termotivasi untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke teman-teman, seperti biasa hari ini kita akan latihan soal lagi untuk persiapan seleksi P3K perawat di tahun 2024, khususnya materi kompetensi teknis ya untuk D3 perawat dan juga profesional. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu ada baiknya kita langsung saja ke contoh soalnya. Baik teman-teman, sebelum kita ke latihan soal, sedikit informasi buat teman-teman semua yang sedang mencari tempat belajar online, khususnya untuk tryout P3K tahun 2024 untuk tenaga perawat D3 dan juga nurse. Kami dari Nurse Education Channel sedang membuka tryout untuk latihan soal persiapan P3K tahun 2024. Teman-teman jika bergabung bersama kami akan mendapatkan 6 fasilitas. Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan 5 kali tryout P3K perawat khususnya kompetensi teknis yang terdiri dari 90 soal setiap tryoutnya. Yang kedua, teman-teman akan mendapatkan bonus 3 kali kuis sebelum tryout terdiri dari 20 soal setiap kuisnya. Soal tryout dan juga kuis kami sesuaikan dengan kisi-kisi yang terbaru dan juga FR dari teman-teman yang telah mengikuti ujian P3K. Dan yang keempat, teman-teman akan mendapatkan file PDF soalnya, yaitu kuis dan juga tryout lengkap dengan pembahasannya. Dan yang kelima, terdapat grup Telegram, yaitu D3 dan juga nurse yang dipisah, serta aktif sampai dengan seleksi P3K selesai. Dan yang terakhir, teman-teman ini bebas akses kapan saja, ya, untuk paket tryout dan juga kuisnya. Harganya cukup murah teman-teman karena ada promo Merdeka, yaitu hanya Rp100.000. Teman-teman bisa mendapatkan ini semua melalui WA yang tertera pada brosur ini, yaitu di 0896 9637 7751. Total untuk tryout dan juga kuis, teman-teman mendapatkan 510 soal. Oke, sekarang juga daftar sebelum terlambat. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal. Baik teman-teman, kita ke soal yang pertama. Seorang wanita berusia 62 tahun dirawat di ruang penyakit dalam karena mengalami nyeri dada ketika sedang jalan-jalan pagi di sekitar rumahnya. Nyeri menjalar dari dada kiri kemudian menyebar ke punggung dan dirasakan hilang timbul. Pada pemeriksaan fisik diperoleh terdengar bunyi jantung tambahan dan irama irregular. Apakah jenis pemeriksaan diagnostik yang diperlukan untuk memastikan penyebab keluhan pada pasien tersebut? A. Pemeriksaan USG jantung, B. Pemeriksaan treadmill, C. Pemeriksaan ronsen, D. Pemeriksaan urin, atau E. Pemeriksaan EKG. Baik teman-teman, soal yang pertama di sini dikatakan bahwa terdapat seorang pasien dengan keluhan nyeri dada sebelah kiri, ya, dan kemudian nyeri tersebut menyebar ke punggung dan dirasakan hilang timbul. Nah, pada saat pemeriksaan fisik diperoleh terdengar bunyi jantung tambahan dan irama irregular. Maka jenis pemeriksaan diagnostik yang diperlukan untuk memastikan penyebab keluhan pada pasien tersebut apa? Baik teman-teman, berdasarkan data tersebut, maka hal yang terjadi pada pasien ini mengarah kepada angina pectoris, ya, atau sindrom koroner akut, yang dimana adanya pasokan oksigen yang kurang pada sel jantung. Bisa saja karena adanya sumbatan pada pembuluh darah jantung. Nah, untuk memastikan hal tersebut, maka dilakukan pemeriksaan yang namanya EKG atau elektrokardiogram, ya. Nah, biasanya pada pasien dengan sindrom koroner akut ditemukan gambaran EKG yaitu ST elevasi. Maka jawaban yang tepat untuk soal yang pertama di sini adalah pemeriksaan EKG, ya, untuk memastikan apakah benar terjadinya angina pectoris atau sindrom koroner akut. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang perempuan berusia 25 tahun dirawat di ruang dewasa karena meningitis.
Hasil pengkajian didapatkan penurunan kesadaran, pernafasan gargling, sesak nafas, nafas cepat, dan dangkal. Saat Anda melakukan suctioning, perawat menaikkan tekanan oksigennya, menghidupkan mesin, mengecek tekanan dan botol penampung, dan memasukkan kanal suction ke dalam mulut. Pertanyaannya adalah tiba-tiba pasien terbatuk. Apakah tindakan pertama perawat? A. Menghentikan tindakan suctioning. B. Mengeluarkan kanul suction. C. Suction dengan menutup kanul. D. Mematikan mesin. Atau E. Mengobservasi keadaan umum dan pernafasan pasien. Baik teman-teman, di soal yang kedua ini berkaitan dengan tindakan suctioning, yang dimana dikatakan seorang perawat melakukan tindakan suction pada pasien dengan meningitis. Nah, perawat saat ini telah memasukkan kanul suction ke dalam mulut, namun tiba-tiba pasien terbatuk. Kira-kira tindakan pertama perawat ini apa? Jadi teman-teman sekalian, suction merupakan salah satu tindakan keperawatan yang dimana bertujuan untuk mengeluarkan sekret dari saluran pernafasan dengan menggunakan suatu suction kateter yang dimasukkan melalui hidung atau rongga mulut ke dalam faring sampai ke dalam trakea, yang dimana tujuannya itu untuk membersihkan dan memelihara jalan nafas tetap bersih dan mengeluarkan sputum atau sekret sehingga suplai oksigen terpenuhi dengan jalan nafas yang adekuat. Nah, kira-kira kalau pasien terbatuk, apakah boleh dilanjutkan tindakan suctioning ataukah langsung mematikan mesin suctioning atau seperti apa? Jadi terdapat beberapa prinsip yang harus diketahui dalam tindakan suctioning, ya, yaitu ada tindakan yang namanya aseptonis, yaitu memerhatikan kesterilan dari tindakan tersebut. Yang kedua adalah tindakan memegang prinsip mencegah terjadinya cyanosis, yang dimana jika pada pasien batuk, tindakan suction harus segera dihentikan dengan cara mengeluarkan kanul suction segera mungkin, dikarenakan dikhawatirkan terjadi desaturasi atau penurunan saturasi yang disebabkan karena aspirasi. Oleh karena itu, jika pasien tiba-tiba terbatuk pada saat tindakan suction, artinya kanul suction itu bisa saja terlalu dalam masuknya hingga masuk ke karina di daerah paru-paru, sehingga menyebabkan desaturasi atau penurunan saturasi secara tiba-tiba. Sehingga hal yang pertama kali kita lakukan pada saat pasien itu terbatuk adalah dengan cara mengeluarkan kanul suction segera mungkin. Setelah itu, barulah kita mengobservasi keadaan umum dan pernafasan pasien. Jika keadaan umum pasien itu stabil atau kira-kira masih bisa untuk dilanjutkan suction, maka dilanjutkan. Jika mengalami penurunan atau keadaan umumnya tidak stabil, maka segera mungkin hentikan tindakan suction dan mematikan mesinnya. Oleh karena itu, pada soal dikatakan hal yang pertama kali dilakukan oleh perawat jika tiba-tiba pasien terbatuk adalah dengan cara yang B, ya, yaitu mengeluarkan kanul suction segera mungkin. Option yang lain itu dikerjakan setelah kita mengeluarkan kanul suction tersebut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 3. Seorang ibu datang ke puskesmas dengan G1P0A0, hamil 33 minggu, mengeluh mengalami perdarahan saat bangun tidur, namun tidak ada rasa nyeri. Saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dengan USG hasilnya menunjukkan placenta previa marginalis. Apakah tindakan yang sebaiknya tidak dilakukan pada ibu tersebut? A. Observasi kontraksi. B. Pemeriksaan dalam. C. Palpasi manuver Leopold. D. Pemeriksaan tinggi fundus uteri. Atau E. Mengukur tanda-tanda vital. Oke teman-teman, di soal nomor 3 di sini
atau berkaitan dengan kasus plasenta previa, yang dimana di soal dikatakan bahwa pasien ini dengan G1P0A0 yaitu merupakan hamil yang pertama atau ibu yang baru merasakan hamil, ya, yang dimana hamilnya ini sudah 33 minggu, mengalami keluhan perdarahan saat bangun tidur dan tidak ada rasa nyeri. Dan pada saat di USG ternyata hasilnya adalah plasenta previa marginalis. Maka tindakan yang sebaiknya tidak kita lakukan pada ibu ini dengan apa? Jadi teman-teman, kasus plasenta previa merupakan kasus kelainan pada kandungan yang dimana terjadi perdarahan, ya, yang tidak disertai dengan nyeri. Nah, itu merupakan tanda dari plasenta previa, perdarahan yang tidak disertai dengan nyeri. Yang kedua, ya, biasa tidak disadari. Ya, biasa tidak disadari terjadinya perdarahan, seperti contohnya pada saat tidur. Ya, karena tidak ada rasa nyeri. Dan biasanya juga pada plasenta previa darah yang keluar itu adalah darah segar. Darah berwarna merah terang. Nah, oleh karena itu tindakan yang sebaiknya tidak dilakukan pada pasien dengan plasenta previa adalah pemeriksaan dalam atau PD. Mengapa? Karena pemeriksaan PD atau pemeriksaan dalam itu dapat menstimulus, ya, akan dapat menstimulasi perdarahan yang lebih banyak. Dan pemeriksaan dalam merupakan kontraindikasi terhadap kasus plasenta previa. Sehingga opsi yang tepat untuk soal nomor 3 di sini adalah yang B, yaitu pemeriksaan dalam. Dan juga teman-teman, pemeriksaan dalam ini kan dilakukan untuk menilai pembukaan, ya, atau penipisan serta memeriksa, ya, penurunan bagian terbawah janin serta mengetahui keadaan panggul serta kelainan di jalan lahir. Dan ini merupakan salah satu kontraindikasi pada pasien dengan plasenta previa. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 4. Pada suatu hari, 6 orang pasien rumah sakit jiwa melakukan terapi aktivitas kelompok dan dijadwalkan mengikuti 5 sesi terapi. Pada topik sebelumnya, pasien sudah diajarkan cara mengontrol marah dengan berdoa. Apakah topik selanjutnya yang harus diajarkan pada pasien? Oke teman-teman, di soal nomor 4 ini adalah berkaitan dengan terapi aktivitas kelompok atau TAK yang berhubungan dengan perilaku kekerasan. Ya, nah pada soal dikatakan bahwa pasien telah diajarkan bagaimana cara mengontrol marah dengan cara spiritual atau berdoa. Nah, kira-kira apakah topik selanjutnya yang harus diajarkan pada pasien? Jadi teman-teman, pada kasus di atas merupakan pasien mengalami perilaku kekerasan. Pada perilaku kekerasan, terapi aktivitas kelompok yang tepat adalah terapi aktivitas kelompok dengan stimulus persepsi, di mana pasien akan diajak untuk mempersepsikan stimulus yang pernah dialami, dan kemampuan pasien akan dievaluasi serta ditingkatkan setiap sesinya. Nah, berikut merupakan tahapan atau topik dari pemberian terapi aktivitas kelompok. Nah, inilah kelima tahapan TAK stimulasi persepsi pada pasien dengan perilaku kekerasan. Yang pertama adalah diajarkan mengenal perilaku kekerasan yang dilakukan. Dan yang kedua adalah mencegah perilaku kekerasan dengan cara fisik. Ya. Dan yang ketiga adalah mencegah perilaku kekerasan secara sosial, yaitu dengan cara berinteraksi kepada orang lain, yaitu dengan meminta
meminta sesuatu dengan berbicara yang baik. Dan tahapan yang keempat adalah mencegah perilaku kekerasan secara spiritual atau berdoa. Dan yang terakhir adalah mencegah perilaku kekerasan dengan patuh mengkonsumsi obat-obatan. Nah, balik pada soal bahwa pasien telah diajarkan cara mengontrol dengan berdoa, artinya dengan cara spiritual. Maka topik selanjutnya yang harus diajarkan adalah mencegah perilaku kekerasan dengan patuh mengkonsumsi obat-obatan. Maka option yang tepat adalah yang E, yaitu ajarkan pasien untuk minum obat secara teratur. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita ke soal nomor 5. Seorang laki-laki berusia 30 tahun dirawat di rumah sakit karena luka bakar. Perawat melakukan pengkajian untuk menentukan derajat luka bakar tersebut dan diperoleh data yaitu bagian yang terkena seluruh epidermis dan sebagian dermis. Luka tampak pucat, kering, berlilin, dan tidak memutih serta nyeri saat ditekan. Apakah derajat luka bakar yang dialami pasien tersebut? A. Derajat 1, B. Derajat 2A, C. Derajat 2B, D. Derajat 2C, atau E. Derajat 3. Oke teman-teman, di soal nomor 5 di sini ada berkaitan dengan kasus luka bakar. Yang dimana yang ditanyakan dalam soal ini adalah derajat pada luka bakar. Nah, di soal dikatakan bahwa terjadi kasus luka bakar pada seorang laki-laki yang berusia 30 tahun. Nah, saat ini perawat melakukan pengkajian untuk menentukan derajat luka bakarnya. Maka dapatlah data sebagai berikut. Yang pertama, bagian yang terkena luka bakar adalah seluruh epidermis dan sebagian dermis. Luka tampak pucat, ya, kering, berlilin, dan tidak memutih, serta ada rasa nyeri saat ditekan. Jadi teman-teman, terdapat beberapa derajat pada luka bakar. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Nah, tahapan yang pertama atau derajat pertama adalah luka bakar grade 1 yang disebut dengan superficial burn. Yang dimana ini merupakan kerusakan jaringan yang terbatas pada kulit lapisan epidermis. Dan secara klinis, luka bakar ini adalah tampak merah, kering, dan terasa sakit. Nah, biasanya ini disebut dengan paparan sinar matahari ya. Contoh dari luka bakar derajat 1, biasanya tampak kemerahan hanya di area epidermis saja. Nah, derajat yang kedua adalah luka bakar grade 2A yang disebut dengan superficial partial thickness burn, merupakan kerusakan jaringan mengenai sebagian dermis ya dan seluruh epidermis. Yang dimana di luka bakar grade 2A ini ditemukan folikel rambut dan kelenjar keringat yang tetap utuh karena hanya terkena setengah dari epidermisnya saja. Secara klinis, kulit tampak merah atau kuning, basah dengan bula, dan terasa sakit. Ini secara umum ya. Dan yang ketiga adalah luka bakar grade 2B yang merupakan kerusakan jaringan mengenai sebagian epidermis dan folikel rambut, hanya kelenjar keringat yang tetap utuh. Dan luka bakar yang terakhir adalah luka bakar grade 3 atau disebut dengan full thickness burn, yang dimana pada luka bakar derajat 3 di sini terjadi kerusakan jaringan mengenai seluruh jaringan dermis yang tampak kulit ini jadi warna putih, coklat hingga hitam, bahkan kering, yang dimana tidak ada rasa sakit lagi karena ujung-ujung sarafnya sudah mengalami kerusakan. Nah, sekarang kita balik pada soal. Dikatakan adalah bagian yang terkena ini seluruh epidermis dan sebagian dermis. Maka berdasarkan penjelasan tadi, yang terjadi adalah pada luka bakar derajat 2A karena kerusakan jaringan mengenai sebagian dermis.
Oke, teman-teman, bisa ya? Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, tidak terasa sudah di akhir video. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga adanya video ini bisa membantu teman-teman semua untuk mempersiapkan diri untuk tes P3K dan juga PNS. Semoga kalian bisa lulus dengan nilai yang memuaskan dan dengan pilihan penempatan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.